Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad bin Adani. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat peta konsep melalui media Canva. Oke, pertama-tama terlebih dahulu kita buka dulu Canva-nya, lalu kita cari template tentang peta konsep. Di sini saya akan membahas tentang zaman-zaman perkembangan manusia dari awal itu zaman praksara hingga masa sekarang. Yang pertama saya edit dulu bagiannya, dimana saya akan membuat panah-panahnya terlebih dahulu, yang dimana pada ini panahnya tidak sesuai, jadi saya akan membenarkan panahnya agar sesuai dengan konsep yang ingin saya buat. Itu pertama, panahnya akan dibuat menghadap ke atas karena dalam ini kita akan membagi zaman manusia ini menjadi 6 periode. Oke, karena mungkin videonya agak lama, jadi saya percepat durasinya ya. Pembagian periode zaman ini awalnya ada zaman praksara, yang dimana manusia ini belum mengenal tulisan, lalu disusul dengan munculnya tulisan yang disebut dengan zaman aksara. Lalu yang ketiga, zaman pengaruh Islam, di mana peta konsep ini saya membahas lebih spesifik tentang bagaimana zaman manusia di Indonesia. Setelah zaman pengaruh Islam muncullah zaman penjajahan. Setelah itu muncullah namanya zaman pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Dan terakhir disebut dengan zaman kemerdekaan yang ada di Indonesia. Saya akan membahas tentang zaman praksara. Zaman ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, sehingga informasi tentang zaman ini diperoleh dari sisa-sisa fosil dan artefak. Berdasarkan ekologis, zaman aksara dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini dibagi lagi menjadi 4 macam zaman. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua disebut dengan zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Lalu yang ketiga ada zaman Neolitikum atau disebut dengan batu muda, dan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Dan zaman logam terdiri lagi menjadi 3 macam zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Lalu pembahasan kedua adalah zaman aksara, di mana zaman ini adalah di mana manusia sudah mengenal tulisan. Yang dimana pada zaman ini dimulai sekitar 400 Masehi hingga sekitar 1500 Masehi, yang dimana ditandai dengan mulai dikenalnya tulisan dan penggunaan aksara, seperti prestasi Kutai di Kalimantan Timur, dan pada masa ini mulai muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah zaman pengaruh Islam, di mana pada masa ini berlangsung sekitar abad ke-7 hingga abad ke-17, di mana Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara menggantikan peran agama Hindu dan Buddha. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Lalu yang keempat adalah ada zaman penjajahan dan kolonialisme, di mana pada masa ini dimulai sekitar abad ke-15 hingga tahun ke-1945, ditandai dengan masuknya bangsa Eropa, yaitu Portugis, Belanda, dan Spanyol yang menjajah Indonesia. Masa ini mencakup berbagai perlawanan rakyat dan perubahan sosial akibat kolonialisme yang terjadi.
zaman di mana yang disebut dengan zaman pergerakan nasional, yaitu dimulai pada tahun 1908 hingga tahun 1928. Ini mana pada masa ini munculnya kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan, dan muncul tokoh-tokoh cendekiawan yang memimpin pergerakan nasional di Indonesia. Dan terakhir adalah zaman kemerdekaan dan masa kini, yaitu dimulai pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ini mana pada masa ini meliputi beberapa periode, yaitu yang pertama ada zaman mempertahankan kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 dan 1949. Yang kedua, zaman Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal tahun 1949 hingga 1959. Lalu ada zaman demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 dan 1966. Lalu yang keempat ada zaman Orde Baru 1966 sampai 1998 dan zaman reformasi, yaitu hingga sekarang. Sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih. Mohon maaf jika layarnya kurang terang. Saya tidak tahu kenapa kok bisa kurang terang. Terima kasih semuanya. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton.